Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan yang saya pelajari dari mata kuliah komunikasi data. Dan di sini izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka kenalan. Nama saya adalah Abadi Bastanta Sitepu. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya itu lulusan dari SMK 1 Teknik Telkom Sandi Putra Medan. Saya dulu mengambil teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Saya kesini gara-gara ada info dari guru saya dulu. Adapun NIM saya 23110109. Kenapa 23? Karena saya angkatan 2023. Saya kelas S1 Teknik Komunikasi 11C. Saya ingin menjelaskan apa itu komunikasi data. Yang pertama, saya itu mempelajari OSI. Apa itu OSI? OSI adalah model TCP/IP yang mengacu pada model protokol transmisi. Protokol model ini merupakan bagian dari domain jaringan yang dirancang khusus untuk mengawasi transmisi data yang efisien, yang bebas kesalahan. Model ini bekerja pada model arsitektur 4 lapis, di mana setiap lapisan mengimplikasi protokol yang jaringan yang diperlukan pada data yang akan dikirim yang merombak data ke struktur paling optimal untuk transmisi efisien melalui jaringan. Dalam tutorial tentang apa itu model TCP/IP, ini adalah memahami cara kerja seperti lapisan secara detail untuk memahami fungsi model. OSI terbagi menjadi 7 bagian layer. Yang pertama ada application, network process to application. Kedua, presentation. Ketiga, session. Keempat, transport. Kelima, network. Dan keenam, data link. Dan terakhir, physical. Adapun lapisan-lapisan dari OSI model. Lapisan pertahanan OSI model untuk memahami OSI ini pertama diperlukan konsep layering. Layering adalah teknik yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk membagi masalah atau sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam lebih mudah dikelola. Model OSI adalah model 7 lapisan yang mengomplikasikan komunikasi jaringan menjadi tujuan bagian yang kecil dalam lebih mudah dikelola. Masing-masing bertanggung jawab atas aspek proses komunikasi yang berada 7 lapisan model OSI ini berikut ini. Ada 7 ini ya. Physical layer, detailing layer, network layer, transfer layer, session layer, presentation layer, application layer. Yang tadi yang pertama di sini sama. Yang pertama saya menjelaskan physical layer. Physical layer adalah untuk mendinamikkan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit jaringan seperti Ethernet, WiFi, topologi jaringan dan pengambilan. Level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface chart NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat transmisi melalui media jaringan sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Adapun contohnya, fiber optik ini adalah bagian dari physical layer. Fiber adalah bagian dari jaringan komunikasi yang mengacu pada infrastruktur fisik yang membawa sinyal-sinyal data melalui serat optik, menyediakan jalur fisik untuk mentransfer data dengan cepat dan andal, memastikan koneksi yang stabil dan berkualitas tinggi perangkat dalam jaringan. Kedua itu ada wireless. Wireless juga bagian dari physical layer. Wireless adalah bagian dari model referensi OSI Open System Interconnection yang berkaitan dengan transmisi data melalui media kabel seperti gelombang radio atau inframerah. Inilah bentuk wireless. Yang kedua itu ada data link layer. Data link layer bagian bit-bit yang dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koneksi kesalahan, flow control yang pengalamatan perangkat keras. Seperti halnya media access control address yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, router, dan switch. PPCC IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level, yaitu lapisan local link control LLC dan lapisan media access control MAC. Dua, bridge. Ini adalah contohnya. Bridge adalah network bridge adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat segmen dan memerlukan suatu jaringan. Penggunaan bridge mungkin beberapa jaringan terpisah dapat dihubungkan secara aman, termasuk jaringan LAN. Selain itu, bridge juga mampu menghubungkan jaringan dengan tipe yang sama maupun berbeda. Yang kedua ada switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data informasi ke perangkat yang dituju. Pertukaran informasi dilakukan secara searah sehingga dapat langsung diterima. Dan ketiga itu ada Ethernet. Ethernet juga bagian dari data link layer. Ethernet adalah sebuah protokol komunikasi yang berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat dalam jaringan area lokal maupun luar. Tiga ada network layer.
Network layer mengenai alamat IP, dapat menyediakan fungsi routing sehingga paket paket dapat dikirim keluar dalam segmen network lokal suatu tujuan yang berbeda berada pada suatu network lain. Protokol yang paling umum digunakan pada lapisan jaringan adalah Internet Protocol atau IP, yang menyediakan mekanisme pengalaman dan protein yang diperlukan untuk komunikasi melalui internet. Adapun contohnya, Internet Protocol atau IP. IP adalah sebuah nomor rumah yang teknik fungsi untuk memastikan bahwa paket data terkirim terkirim ke rumah yang dituju. Dengan IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuk diarahkan ke tempat tujuan dapat melalui jaringan. Selanjutnya, Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan kesalahan antara perangkat dalam jaringan. Sebagai internal protokol TCP/IP, hal ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antar perangkat jaringan, mendedikasikan dalam melapor kesalahan, serta memberikan informasi tentang status jaringan. Selanjutnya yang keempat ya, transport layer. Transport layer untuk transport layer untuk memecah data ke dalam paket serta memberikan nomor urut paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada posisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan transmisikan ulang terhadap paket yang hilang di tengah hilang jalan. Layar transmisi dapat menggunakan protokol seperti UDP atau UDP dan TCP. Layar ini menyediakan transfer yang reliable transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga menyediakan multiplexing, kendali dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Protokol keamanan yang diadopsi secara luas yang dirancang untuk memfasilitasi privasi dan keamanan data untuk komunikasi melalui internet. Ini pun contohnya. TCP Transfer Control Protocol. TCP adalah protokol yang handal dan terkoneksi, yang berarti ini memastikan pengirim data dapat diandalkan dan mengelola koneksi antara pengirim dan penerima. Inilah contohnya. Ini contoh klien, ini contoh server. Selanjutnya itu ada UDP, User Datagram Protocol. Protokol UDP memungkinkan pengiriman data yang sangat cepat. Namun kekurangannya adalah seringkali terjadi hilangnya saat transit dalam menimbulkan serangan DDoS. Itulah kurangannya UDP. UDP merupakan protokol yang berorientasi pada datagram, yang berarti setiap pesan terkirim sebagai unit terpisah tanpa memperhatikan pesan sebelum atau sesudah. Inilah contohnya user datagram protokol. Pertama dari klien ke server, server ke klien. Bisa. Selanjutnya ada session layer. Session layer mengindikasikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol ada layar ini, database suatu session information dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application layer. NetBIOS networking seperti Windows, NT, dan LAN Manager, ADSP, Outdoor Stream Protocol, PAP, Printer Access Protocol yang terdapat pada printer script untuk akses pada jaringan AP terlokal. API Application Pemrograman Interface. API adalah mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi menggunakan serangkaian definisi dan protokol. Ini API. Contoh API ini di sini ya. Selanjutnya itu soket. Soket adalah sebuah antarmuka yang memungkinkan dua perangkat atau program untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan komputer atau dalam sistem yang sama. Inilah cara pendekatan soket dari server machine ke klien. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer adalah mengirimkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat transmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, ready director software, seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell, semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Inilah contoh dari presentation layer. SSL root sock layer. SSL adalah komponen penting yang harus dimiliki website. Dengan SSL, transfer data di dalam website menjadi lebih aman. Research Google.com memilih website tanpa seperti SSL sebagai not secure. Selanjutnya SSH, Secure Source Connection. SSH adalah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam peraturan maupun file yang di dalam server. SSH pengembangan dan telnet yang sebelum dianggap tidak aman seperti proses enkripsi.
JPG. JPG format file JPG adalah salah satu format yang paling umum digunakan untuk menyimpan dan mentransfer gambar digital. JPG menggunakan metode kompresi lossy yang berarti beberapa informasi gambar akan hilang selama proses kompresi untuk mengurangi file. Dan selanjutnya ada application layer. Application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi yang fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan adalah HTTP, FTP, dan NVS. Selanjutnya ini contohnya protokol Hypertext Transfer Protocol HTTP. HTTP merupakan protokol yang digunakan untuk dokumen atau transfer dalam World Wide Web (WWW). Protokol ini digunakan pada web browser untuk membuka sebuah halaman website. Protokol Hypertext Protocol HTTPS. Protokol yang merupakan versi aman dari HTTP. Protokol komunikasi dari World Wide HTTPS mengkodekan data sesi menggunakan protokol socket layer yang protokol transport layer seperti TSL. Pada umumnya port HTTP adalah 433. Selanjutnya ada File Transfer Protocol FTP. FTP adalah protokol internet standar yang digunakan untuk mentransfer berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP ini menggunakan protokol HTTP port 21. FTP berfungsi melakukan pengunduhan dan pengunduhan berkas-berkas komputer antar klien FTP dan server FTP. Perintah dari protokol ini digunakan untuk mengubah direktori, mengunggah berkas komputer ke server FTP dan mengunduh berkas dari server FTP. Protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirim email marketing di internet. Protokol ini menggunakan TCP dan port 25. Protokol ini berfungsi menerima email klien ke email server, mengirimkan email ke local account, dan menyiarkan ulang email antar server SMTP. Internet Protocol version 4. IPv adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik nilai setiap oktet berektor 0 sampai 255. Contoh IPv4 dengan rentang 192.168.131.246. Selanjutnya 192.0.2.146. Selanjutnya ada 01,102,103,104. Inilah what is IPv. Inilah IPv. Contohnya ada 4 base or 32 bits. Selanjutnya saya mempelajari dekapsulasi dan ensapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menyiapkan data ke dalam VTRAM atau paket, di mana data tersebut ditambahkan dengan header dan trailer yang menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengirim dan menerima pada melalui jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dan mungkin dienkapsulasi dalam protokol yang lebih tinggi. Inilah contohnya. Dari pertama bits, frame, paket, segmen, data, dan data. Inilah cara pengerjaannya enkapsulasi. Selanjutnya ada dekapsulasi, proses dari kebalikannya. Ketika paket atau frame dapat di tujuan, langsung penerima akan melepas atau mendenkapsulasi bagian-bagian tidak diperlukan untuk mengambil data yang sebenarnya. Dengan kata lain, dekapsulasi adalah proses menghilang lapisan tambahan yang selama enkapsulasi untuk mendapatkan kembali yang asli. Inilah contohnya. Dari bits, frame, paket, segmen, data, dan data. Ini dekapsulasi kebalikannya. Kalau evaluasi dari bawah ke atas, dia dari atas ke bawah. Ya, itulah penjelasan saya tentang tentang materi dari komunikasi data yang saya pelajari. Sini saya ingin menjelaskan keunggulan dari prodi saya. Teknik telekomunikasi atau TT adalah sebuah jurusan yang mempelajari apa itu komunikasi. Jurusan ini tersebut dianggap memiliki skill komunikasi yang lebih mumpuni dibanding dengan jurusan lainnya. Ditambah lagi dengan perkembangan industri telekomunikasi seperti 4G dan 5G dan lain nantinya akan membuat orang-orang lulusan teknik telekomunikasi memiliki nilai yang kuat di bidang industri. Nilai yang kuat di bidang industri. Ada banyak sekali manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan dari jurusan ini yang saya pelajari. Yang banyak berdiri utamanya untuk bidang industri yang banyak berdiri di Indonesia. Adapun manfaat atau keuntungan yang dapat oleh perusahaan dari lulusan jurusan teknik telekomunikasi siap untuk diserap oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ternama dan bonafit. Melalui LDC, lulusan dari teknik telekomunikasi dianggap lebih tepat sasaran bila dibandingkan dengan jurusan lainnya. Ketiga itu masih tunggu kerja yang lebih cepat.
Tidak harus menunggu terlalu lama untuk menganggur untuk bisa mendapatkan kerja di perusahaan yang benefit. Dianggap lebih paham dan jauh lebih cekatan untuk mengatasi masalah yang ada pada sistem bila ada trouble. Dan sebenarnya masih ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh lulusan teknik telekomunikasi. Yang paling penting adalah saat Anda sudah memutuskan untuk bergabung dengan jurusan teknik telekomunikasi. Maka Anda harus siap dengan mata kuliah yang terbilang lumayan membuat Anda gigit jari. Nah, itulah keunggulan dari jurusan saya di teknik telekomunikasi. Jadi kalau kalian mau masuk telekomunikasi silakan. Saya juga lumayan pusing di jaringan ini. Adapun kata-kata saya, jangan mudah patah semangat, teruslah mencoba, jangan takut gagal, karena kegagalan bagian dari keberhasilan. Terima kasih.